Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahudin, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Gimana nih Pak Sahudin? Kemarin katanya mau cerita-cerita sama saya. Iya gini Bu, sebenarnya kalau Ibu ada waktu enggak gitu mau berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi. Oh iya iya, boleh boleh. Memang Bapak punya masalah apa Pak? Begini Bu masalahnya. Saya sedang menghadapi masalah salah satu siswa yang Iya. sering datang terlambat Mm-mm. dan kurang disiplin saat mengikuti keyakinan kelas. Itu Hmm. masalahnya Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Sahudin itu punya masalah dengan siswa yang suka terlambat pas pelajaran Pak Sahudin gitu ya. Ya itu ya, ya Oh. masalahnya itu. Kemudian itu Pak Sahudin udah nyari tahu enggak gitu kenapa sih siswa tersebut sering terlambat gitu pas pelajaran Pak Sahudin? Saya belum ngasih tahu Bu apa alasannya siswa tersebut sampai datang selalu terlambat masuk ke kelas. Mungkin di rumahnya ada masalah. Ntar Hmm, saya mau konfirmasi dulu sama kepala sekolah atau guru yang lain. Siapa tahu iya. guru yang lain bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kira-kira Pak Sahudin gitu ya, menurut Pak Sahudin tahu nggak kenapa gitu anak tersebut sering terlambat gitu? Mungkin anak tersebut untuk saya untuk nanti akan berbicara langsung atau menanyakan kepada anak tersebut kenapa masuk sekolah suka terlambat. Pasti siswa tersebut ada alasannya karena saya belum menanyakan langsung secara langsung kepada anak tersebut. Oh, belum menanyakan langsung. Tapi Pak Sahudin punya perkiraan nggak gitu, berdasarkan hasil pengamatan Pak Sahudin gitu, kira-kira kenapa sih itu? Mungkin kalau dilihat dari sudut pandangnya mungkin faktor dari keluarganya Iya. keluar kurang memperhatikan gitu. Kurang Gitu. memperhatikan kelamatan tersebut gitu. Iya iya. Kalau yang sering kesiangan anaknya ada berapa orang, Pak? Yang sering kesiangan anaknya cuma satu orang. Oh, cuma satu Setiap pelajaran orang. terus kesiangan terus setiap hari gitu. Oh, iya hampir tiap hari gitu ya kesiangannya. Kalau sama teman-temannya Pak Saudin pernah nyari tahu nggak gitu tentang anak tersebut kira-kira? Tapi udah pernah tanya sama teman-temannya gak bisa jawab karena jawabannya suka gak tahu gitu teman-temannya. Oh, gitu ya. Jadi kalau gitu menurut Pak Sahudin, kalau misalkan kita ini gitu ya, kita level gitu tarik ranking anak itu tingkat kedisiplinannya kalau misalkan dari nilai 1 sampai 10 itu ada di nomor berapa, Pak? Kalau di peringkat dari nilai tersebut anak itu ada di peringkat 6. Kalau yang lainnya 7, 8 sampai 9. Itu anak Gitu. peringkatnya di 6 gitu. Iya. Jadi Pak Sahudin ingin menaikkan peringkat kedisiplinan anak tersebut ke level berapa? Ya kalau bisa mah sesuai dengan sama sama teman-temannya tuh 7 sampai 8 gitu. Oh, 7 sampai 8 berarti kalau 7 sampai 8 Pak Saudin udah cukup puas ya dengan kedisiplinan anak tersebut. Nah, kira-kira nih Pak Saudin kan tadi Pak Saudin udah apa namanya udah menentukan ingin kenaikan level dari 6 sampai 8. Kemudian juga Pak Sahudin itu sudah mengidentifikasi gitu ya bahwa anak tersebut memang ada masalah sering kesiangan setiap hari. Kira-kira nih ada nggak trik-trik atau misalkan cara-cara yang bisa Pak Sahudin lakukan agar anak tersebut bisa tidak kesiangan, bisa datang lebih pagi? Ya triknya mungkin saya akan berkunjung ke orang tua walinya. Iya. Sebenarnya ada masalah apa
sehingga datang setiap hari ke sekolah suka terlambat. Itu Iya. salah satunya yang akan saya lakukan minggu-minggu sekarang itu, Bu. Oh, iya iya. Kalau anak tersebut, wali kelasnya Pak Sahudin? Iya, Oh iya, wali kelasnya Pak Sahudin. Berarti Pak Sahudin itu akan berencana untuk berkunjung ya ke rumah anak tersebut. Oke, iya. kemudian selain berkunjung ke rumah anak tersebut, ada lagi nggak yang akan Pak Sahudin lakukan di sekolah agar anak tersebut bisa sadar tentang kedisiplinan? Ya mungkin saya akan memberi bimbingan di jam istirahat. Kenapa? Ya. Masuk kelas suka terlambat, pasti ada Iya. alasannya. Sehingga anak tersebut bisa mengikuti teman-teman yang lainnya, masuk disiplin, tidak Ya. terlambat lagi gitu, Bu. Oh iya iya gitu. Jadi Pak Sahudin tuh yang pertama berarti akan memberikan bimbingan gitu ya Pak ya setiap jam Ya, istirahat. Kemudian Pak Sahudin juga akan mengunjungi orang tuanya mungkin untuk mengetahui gitu maksud Pak Sahudin ya, agar tahu ya, alasan Bu. anak tersebut. Ya, Bu, ya, Oh Bu, ya, Bu. iya baik baik. Nah kira-kira nih Pak siapa aja nih yang bisa membantu Pak Sahudin untuk menyelesaikan permasalahan ini atau misalkan Pak Sahudin mau minta bantuan siapa gitu agar mengatasi permasalahan anak tersebut. Mau minta bantuan kepada rekan sejawat. Terus Ya. kalau seandainya rekan sejawat gak bisa, mungkin minta nanti diskusi dulu sama kepala sekolah sehingga Hmm, kegiatan yang saya lakukan itu berjalan dan ada hasilnya sehingga ya. siswa tersebut tidak datang ke sekolah terlambat lagi seperti teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Oh baik baik. Oke, Pak Saudin berarti kalau begitu nanti agar apa ya, agar komitmen Pak Sahudin ini bisa berjalan dengan lancar, ini Pak Sahudin berencana untuk melakukan kunjungan terhadap orang tua dan melakukan bimbingan di kelas itu mau kapan tuh Pak Sahudin? Mungkin secepatnya, Bu, minggu-minggu sekarang gitu. Oh oke, Kalau minggu-minggu bisa sekarang. secepat itu lebih baik Iya gitu. betul Takutnya betul. kalau anak tersebut dibiarkan tidak dibimbing, takutnya akan lebih apa sih lebih parah itunya disiplinnya. Jadi tingkat disiplinnya lebih bertambah terus sehingga tidak mau sekolah anak tersebut gitu. Oh Jadi iya betul betul. Oh berarti kalau akan misalkan secepatnya agar melakukan iya. bimbingan. Oh iya iya iya. Iya berarti Pak Sahudin akan terus apa memberikan motivasi gitu ya agar anak tersebut tidak menurun tingkat disiplinannya. Baik Pak Sahudin, Iya, iya, kira-kira Bu, iya. nanti komitmen seperti apa yang Pak Sahudin akan lakukan agar rencana ini bisa terus berjalan? Apakah misalkan hanya minggu depan saja ataukah misalkan terus berkesinambungan atau bagaimana? Ya, kalau bisa mah rencana saya akan berkesinambungan terus-menerus, Bu. Sehingga anak tersebut itu yang kesiangan itu bisa sadar, menyadari, oh, yang masuk terlambat itu perbuatan yang salah, yang melanggar aturan. Sehingga saya Oh, akan melakukannya terus-menerus, bukan minggu depan aja, bahkan sampai terus gitu, Bu. oh iya, sampai terus meningkat gitu ya Pak ya, tingkat kedisiplinan anaknya Iya, ya. Subhanallah, iya, Bu, iya, hebat Bu. sekali Pak Sahudin. Baik Pak Sahudin, setelah ngobrol ini ada nggak ketika Pak Sahudin udah ngobrol dengan saya, ada nggak solusi dari permasalahan Pak Sahudin? Solusinya mungkin saya akan apa ya, akan memilih siswa tersebut, Bu, bukan sekarang, tapi seterusnya sehingga siswa yang dibimbing saya itu benar-benar melaksanakan disiplin sekolah, Ya, terutama di keluarganya. Takutnya betul. keluarganya walaupun keluarganya kurang memberi apa sih, memberi bimbingan atau pengarahan secara langsung, mungkin kurang bimbingan dari keluarganya. Insya Allah Ya. sama saya akan dibimbing terus, Bu. Oh iya, ternyata ya Pak Sahudin, alhamdulillah. Ternyata dari obrolan kita Pak Sahudin bisa menentukan rencana-rencana ya Pak Sahudin ya untuk mengatasi permasalahan Pak Sahudin. Pokoknya nanti Pak Sahudin kalau sudah beres membimbing, kemudian sudah beres ngobrol dengan orang tua, nanti Pak Sahudin kabarin saya lagi ya, cerita lagi dengan Siap, saya ya. ya, siap, Bu, siap, Bu. Baik. Ya.
Baik kalau gitu Pak Sahudin, semangat ya Pak Sahudin. Semoga apa yang Pak Sahudin rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bu, amin. Bu, terima kasih ya atas waktunya karena sudah mau berdiskusi, memecahkan masalah yang alhamdulillah ada solusinya walaupun belum dilaksanakan secara langsung. Ya, tidak apa-apa Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Sahudin. Gimana Pak Sahudin kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Udah mendingan sekarang. Oh, alhamdulillah. Hmm. Iya Pak Sahudin lagi senggang nggak? Ini saya teh mau cerita-cerita gitu ke Pak Sahudin, mau minta saran dan bimbingan gitu. Ya, alhamdulillah lagi senggang, nggak ada kegiatan yang lain. Emang Ibu mau cerita apa gitu? Jadi penasaran nih. Jadi gini ya Pak ya, ketika saya ngajar itu ada beberapa kelas yang kan saya jamnya habis istirahat tuh ya. Nah, ketika saya Ya, ya. masuk ke kelas tersebut ternyata sering sekali saya menemukan bahwa di kelas tersebut tuh banyak sampah gitu. Jadi mereka tuh habis jajan, sampahnya itu tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Gitu, Pak. Oh, jadi tidak dibuang di tempat sampah. Iya, jadi Sehingga di kelasnya kelas kotor. sehingga di kelas itu sampahnya banyak gitu. Iya, betul, Terus betul untuk seperti itu. yang selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan sehingga sampah tersebut tidak ada di dalam kelas gitu. Ya, ada beberapa hal sih Pak ya yang udah saya Mm-mm. lakukan. Yang pertama, saya selalu mengingatkan mereka dengan kesepakatan kelas atau keyakinan Ya. kelas. Karena kan waktu dulu itu waktu bikin kesepakatan kelas sudah disepakati bahwa di kelas itu akan menjaga kebersihan. Nah, itu selalu saya ingatkan. Kemudian saya langsung meminta anak-anak untuk melakukan operasi semut, Pak. Jadi sampah-sampah yang ada di bawah meja, di kolong meja itu langsung dibuang ke tempat sampah gitu. Tapi ya anak-anak tetap aja gitu untuk beberapa kelas setiap udah istirahat masih pada kotor kelasnya. Ya, 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 ya. Tapi kan dari PMK ada berapa siswa yang melakukan atau yang tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas? Mungkin ada gitu. Iya, iya, mungkin seperti itu, Pak, gitu. Jadi saya itu ingin mereka tuh sadar gitu ya bahwa yang namanya menjaga kebersihan itu adalah untuk kesehatan diri sendiri dan untuk kenyamanan di kelas, bukan untuk orang lain gitu, Pak. Ya, sejauh mana? Terus apa yang akan Ibu lakukan sehingga nanti siswa tersebut tidak membuang sampah sembarangan di kelas lagi gitu? Mungkin selain yang tadi saya sebutkan, kebetulan kan saya ngajar kimia ya Pak ya. Terus sekarang itu lagi materi kimia hijau atau kimia berkelanjutan. Mungkin yang pertama saya akan menayangkan video akibat dari membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kan minimal kalau misalkan mereka menonton video dari membuang sampah sembarangan, minimal mereka akan paham apa akibatnya kalau tidak menjaga kebersihan. Terus apa lagi ya? Oh iya, karena kimia berkelanjutan, jadi mungkin saya akan membuat suatu proyek gitu ya Pak ya, agar anak-anak itu apa namanya ya, mengolah sampah itu menjadi sebuah kerajinan gitu Pak. Jadi biar sampah-sampahnya itu tidak berserakan dan dikumpulkan sama anak-anak gitu. Ya, ya. Terus penyebab nanti sampah berserakan di kelas mungkin ada penyebabnya. Apa itu Bu? Ya, yang pertama kan saya masuk setelah jam istirahat. Jadi mereka mungkin habis jajan gitu kan dari kantin itu. Yang kedua, memang mungkin mereka belum sadar bahwa yang namanya membuang sampah itu tidak baik untuk kesehatannya. Dan yang ketiga, mereka mungkin belum terbiasa ya Pak ya untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah di setiap
kelas itu di bagian depan kelas itu ada tong sampah, itu sampah organik dan anorganik. Jadi itu mungkin yang ketiga kayaknya mager deh Pak, mereka itu malas gerak gitu, abis makan pengennya nyantai-nyantai gitu, nggak mau kemana-kemana lagi. Iya, iya. Terus saya Sepuh, bagaimana solusinya agar siswa tersebut tidak membuang sampah sembarangan untuk sekarang dan kedepannya gitu? Ya, yang tadi Pak, saya akan menayangkan video-video akibat dari membuang sampah sembarangan. Kemudian membuat proyek proyek untuk pengolahan sampah gitu. Jadi agar sampah-sampah yang tidak berguna itu bisa dikumpulkan dan bisa di recycle atau dibuat kerajinan seperti itu. Mungkin Oh, dari teman. itu Pak, ini satu lagi, saya juga mungkin akan bekerja sama dengan staf sarana bagian K7 yang kesehatan, keselamatan, kebersihan dan sebagainya itu agar anak-anak itu bisa menjaga kebersihan di kelas seperti itu. Dan kapan akan dilakukan untuk membersihkan supaya kelas itu bersih Bu? Rencananya Ya, kapan gitu? rencana untuk menayangkan videonya maksudnya biar anak-anak sadar. Ya Ya. rencananya insya Allah minggu depan karena kebetulan kimia berkelanjutan itu pas bagian minggu depan, jadi saya akan lakukan mulai dari minggu depan gitu Pak. Ya, 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 ya. Terus sejauh mana kalau hal tersebut sudah dilakukan oleh Ibu membimbing siswa tersebut sehingga bisa menjaga kebersihan, dampaknya kepada anak yang belum bisa menjaga kebersihan akan seperti apa gitu Bu? Ya dampaknya mereka Dampaknya akan kepada anak. ya mereka bisa lebih sadar sih Pak, ya mereka bisa lebih sadar bahwa yang namanya membuang sampah sembarangan itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian bisa jadi ibadah juga kan, anadofatu minal imani, kebersihan adalah sebagian dari iman gitu, benar nggak Iya, Pak? iya. Terus ya Iya, lingkungan kelas apa? menjadi aman dan nyaman. Kan kalau misalkan di kelasnya bersih, tidak ada sampah, kan enak ya Pak, enak dilihat, Iya, iya. kemudian nyaman ketika pembelajaran, itu mungkin dampak untuk anak-anaknya. Iya. Terus sejauh kegiatan tersebut apa orang tua terlibat untuk untuk memberi sehingga anak itu sadar tidak membuang sampah sembarangan gitu. Oh iya ya Pak ya, mungkin betul saya juga bisa berkonsultasi berarti dengan wali kelas, kemudian agar wali kelas nanti berkonsultasi dengan orang tua agar anak-anak tersebut bisa sadar pentingnya membuang sampah gitu ya Pak ya. Betul betul, saya jadi keingetan nih setelah Bapak ingetin. Ya Pak betul, karena kebetulan kan ada beberapa kelas ya, bukan hanya saya wali kelasnya tapi ada wali kelas yang lain. Mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas yang lain untuk berkonsultasi dengan orang tua siswa untuk memberikan motivasi untuk membuang sampah kepada tempatnya gitu Pak. Ya, saya sangat setuju dengan rencana Ibu. Semoga rencana Ibu yang dikatakan itu bisa terlaksana bukan sekarang tapi untuk seterusnya gitu. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Terima baik, kasih Bu. kalau gitu Pak Sahudin terima kasih ya, saya Pak Sahudin sudah mau mendengarkan cerita saya. Setelah bercerita dengan Pak Sahudin, saya menjadi mendapatkan inspirasi gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Doain ya Pak Sahudin, mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih Amin. Pak Sahudin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.